Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi panutan alam yang telah merubah bentuk dan kehidupan manusia menjadi yang lebih baik, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa BFS TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam perlindungan dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, pada sore yang berbahagia ini kita masih dikumpulkan, masih bisa bertatap wajah walaupun dihalangi dengan layar kaca, namun mudah-mudahan tidak mengurangi nilai silaturahmi kita. Dan seperti biasanya, kajian kita adalah materi tentang fikih, yang referensinya adalah kitab Safinatun Najah Syarah Kashifatus Sajah, karya seorang ulama besar yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Pemirsa BFS TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk sore ini yaitu fasal yang ke-12. Fasal yang ke-12 ini Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Kita sudah tahu bahwa rukun wudu ada 6, kita sudah tahu sunat-sunat wudu seperti apa. Nah, sekarang Kiai Musannif Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Di sini beliau menjelaskan nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a, bahwa hal yang dapat membatalkan wudu itu ada 4. Ada 4 hal yang membatalkan wudu. Apabila kita melakukan keempat hal itu, maka batalah wudu kita. Apa itu? Yang pertama, al-awwalu, adapun yang pertama, al-khariju, adalah ada yang keluar min ahadis sabilaini, dari salah satu lubang kubul dan dubur. Min qubulin au duburin rihun au ghairuhu illal maniyya, baik itu angin maupun yang bukan angin, tapi selain mani, selain sperma, maka itu membatalkan wudu. Ya, pemirsa BFS TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi yang membatalkan wudu yang pertama adalah adanya hal yang keluar, adanya sesuatu yang keluar dari lubang depan dan belakang, dari kubul dan dubur. Apakah itu yang keluar adalah hal yang biasa, misalnya kotoran, ataukah hal yang memang tidak biasa, tidak lazim, misalnya kita BAB keluar emas, kita BAB keluar kangkung, kita BAB misalnya keluar bom dan sebagainya, maka itu tetap membatalkan wudu. Baik itu rihun au ghairu, baik itu berupa angin ataupun berupa benda. Angin misalnya seperti kita buang angin, ya, maka itu membatalkan wudu. Atau misalnya keluar benda seperti tadi, baik itu benda yang najis seperti kotoran maupun benda yang suci. Jadi adanya yang keluar dari salah satu lubang depan maupun yang belakang, itu sudah cukup untuk membatalkan wudu kita, baik sedikit maupun banyak. Baik yang keluar itu barang yang suci maupun yang najis, baik yang keluar itu adalah barang yang biasa keluar dari lubang kubul dan dubur, dari depan dan belakang, ataupun yang memang tidak lazim, tidak biasa sama sekali, maka itu tetap membatalkan wudu. Apapun jenisnya, apapun bentuknya, seperti apapun kadarnya, maka kalau sudah keluar dari lubang depan dan lubang belakang, itu membatalkan wudu, kecuali sperma. Jadi kalau kita misalnya mempunyai wudu kemudian keluar sperma, maka itu tidak membatalkan wudu. Kenapa kok tidak membatalkan wudu? Karena keluarnya sperma itu sudah mewajibkan sesuatu yang lebih berat daripada wudu, yaitu mandi wajib. Nah, sesuai dengan kaidah usul fiqh dalam madhab Syafi'i, bahwa sesuatu yang telah mewajibkan kepada yang lebih besar dari 2 hal, maka tidak wajib kepada yang satunya lagi. Itu sebabnya karena keluar sperma sudah mewajibkan kita mandi, maka tidak lagi mewajibkan kita untuk berwudu, artinya sudah tidak lagi membatalkan wudu. Nah, pemirsa BFS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana dalil
yang mendasari tentang hal ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, au jaa ahadum minkum minal gha'it. Nah, Al-Maidah ayat 6, apabila kamu telah mengeluarkan kotoran dari dubur, yaitu lubang belakang, maka tidak mendapatkan air wudu, maka tayamumlah. Artinya keluar kotoran dari belakang kemudian dikiaskan, maka itu sudah membatalkan wudu. Kemudian ada juga hadis yang diriwayati yang disepakati kesahihannya, hadis riwayat muttafaq alaih. Apa Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddu'a. Faqala rajulun mal hadath ya Aba Hurairah? Qala fusaun aw duratun. Nah, artinya tidaklah menerima Allah Subhanahu wa taala salatnya seseorang, salatnya di antara kamu di mana kalian berhadas sampai dia berwudu. Nah, jadi kalau dia berhadas, maka Allah tidak akan menerima sholat, berarti wajib wudu. Nah, kemudian ada seorang lelaki yang bertanya, ya Abu Hurairah, apa itu hadas? Apa itu hadas? Bukan hadis, tapi hadas. Kemudian Abu Hurairah menjawab, yaitu keluar angin yang kecil dan yang besar. Jadi keluar angin ada yang kecil, yang tidak bersuara, ada juga yang besar, menggelegar. Nah, semuanya itu membatalkan wudu. Nah, pemirsa BFSTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada juga riwayat Imam Baihaqi dan Imam Nasai sebuah hadis, wa fil wadi al-wudu'u, maka di dalam air wadi itu ada wudu. Ya, kalian harus berwudu. Apa itu air wadi? Air wadi itu adalah air yang keluar misalnya ketika kita kecapean. Ya, jadi bukan sperma, tapi cairan yang berbentuk putih, yang berbentuk jernih, putih jernih. Kemudian keluar dari kemaluan kita, maka itu adalah membatalkan wudu juga. Artinya semua hal yang keluar dari lubang depan maupun belakang kecuali sperma, apabila sudah keluar maka itu membatalkan wudu kita. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan bahwa illal mani, kecuali sperma. Kenapa? Li'annahu aujaba a'zamal amrayn wa huwal ghuslu bi khususi ay bi khususi kaunihi maniyan fala yujibu adwanahuma wa huwal wudu'u bi umumi. Nah, itu alasan kenapa keluar sperma tidak membatalkan wudu, karena sudah dijelaskan tadi bahwa keluar sperma itu sudah mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudu, yaitu al-ghuslu atau mandi wajib. Nah, pemirsa BFSTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang nomor pertama yang membatalkan wudu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semakin tahu tentang bagaimana tata cara hukum agama yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk adanya kemauan dalam hati kita untuk menuntut ilmu agama, dan juga mendapatkan taufik untuk senantiasa terjun, untuk senantiasa berjuang memperdalam ilmu agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentuhan Kolbu dipersembahkan oleh, didukung oleh